Kembali lagi bersama kami di podcast Sela. Seperti biasa, kami akan menemani teman-teman bermalam minggu. Ya, daripada teman-teman jalan-jalan di luar, ya, terberkati. Nah, malam hari ini saya nggak sendiri. Saya ditemani dua bintang tamu yang keren banget. Karena mereka sudah lama di sini juga. Dan pengalaman mereka sangat-sangat banyak. Jadi topik kita malam hari ini tentu akan sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan dua teman kita ini. Nah, yang paling kiri saya, Kak, silakan Kak, perkenalkan nama Kak. Ya, shalom. Shalom. Semua, perkenalkan nama saya Yunidar Bula, saya biasa dipanggil Nidar dan saya berasal dari Sumatera Utara, Pulau Nias. Saya mahasiswi Stella atau ST Elohim Indonesia dan saya tingkat 4 semester 7. Tingkat 4 semester 7. Keren ya. Nah, yang di tengah saya, siapa nih Kak? Namanya Kak. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Christopher Agus. Halo Kak Agus. Ya, saya berasal dari Kalimantan Barat, terkhususnya dari kota Putu Sibau. Mungkin yang dari Putu Sibau, dari Kapuas Hulu, mungkin masih ada yang nonton. Ya, saya ini berasal dari Kapuas Hulu, jadi dari Putu Sibau. Saya sekolah di STT Elohim Indonesia, di letaknya di Ampel Gading. Pada saat ini saya berada di semester 7, tingkat 4, puji Tuhan. Tingkat 4 semester 7. Berarti udah berapa tahun nih Kak? 3 tahun setengah. Ya. Keren ya. Jauh-jauh dari Nias, dari Kalimantan datang ke Stella. Harus do the best untuk orang tua tentunya. Betul Betul. sekali. Nah, malam hari ini kita mau bahas satu topik yang paling menarik sih menurut saya di kalangan anak teologi. Karena ini masalah yang kadang itu menjatuhkan kita. Betul sekali. Apa itu tema kita? Motivasi kita yang benar dalam melayani Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau justru kita melayani pekerjaan Tuhan, atau kita hanya menunjukkan kebolehan kita? Nah, kita mau belajar sama-sama dari Kak Nida, juga Kak Agus yang sudah semester 7 dan juga sudah banyak terjun di tempat pelayanan. Kami rindu mendengarkan cerita dari Kak Nida dan juga pengalaman dari Kak Agus. Nah Kak, dari Kak Nida dulu nih Kak. Bagaimana sih Kak pemahaman Kakak tentang pelayanan itu sendiri? Ya. Kalau menurut pemahaman saya itu pelayanan adalah sesuatu yang kita kerjakan. Sesuatu yang Dan itu kita berikan untuk orang lain juga. Kalau Kak Agus gimana Kak? Kalau menurut saya, kalau tentang pelayanan itu, kita bisa melihat bahwa pelayanan yang kita lakukan itu ada dari dua perspektif. Yang pertama untuk Tuhan, dan yang kedua untuk sesama kita. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk sesama kita atau secara keseluruhan, pelayanan itu adalah memberi diri kita kepada orang tersebut. Contohnya seperti kita bekerja di dalam sebuah perusahaan, kita dapat menyenangkan hati manajer ataupun lain sebagainya, itu namanya sebuah pelayanan. Intinya untuk memuaskan orang-orang tersebut gitu. Ya, pelayanan berarti sesuatu yang kita kerjakan Ya, untuk orang memuaskan. lain dan memuaskan juga orang lain. Ya. Perspektif yang pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk manusia. Nah, menurut Kakak sendiri nih Kak Agus lagi nih, apa sih Kak perbedaan dari kita pelayanan dengan kita melayani? Kalau menurut saya, kalau pelayanan itu adalah suatu tindakan kita kepada orang lain. Sedangkan kalau melayani itu lebih lagi. Melayani itu kayak memberi diri kita itu untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Jadi kedua ini mempunyai arti yang tipis, untuk perbedaannya yang sangat tipis. Jadi untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan itu agak beda sedikit gitu. Oke, kalau Kanida sendiri Kak gimana? Pasti perbedaan pelayanan dengan melayani. Ya. Kalau menurut pandangan saya, ya, pelayanan itu seperti yang saya katakan bahwa sesuatu yang kita kerjakan untuk bisa juga untuk orang lain dan untuk Tuhan juga seperti itu. Tapi itu kan belum tentu kita kerjakan. Nah, sementara dalam melayani itu sesuatu yang kita kerjakan dan itu benar-benar ada tindakan yang harus kita lakukan seperti membantu orang lain. Bukan hanya kita hanya berbicara membantu, tetapi ada reaksi, ada tindakan yang harus kita lakukan bagaimana cara kita untuk membantu orang lain atau melayani Tuhan dalam pelayanan kita seperti itu. Oke, mantap banget
lagi ya. Ternyata jawaban baik dari Kak Nidar juga Kak Agus ini hampir sama. Kak, gimana sih Kak pemahaman Kakak itu tentang melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan? Melayani Tuhan itu gimana? Ya, kalau menurut pandangan saya melayani Tuhan ya memberikan diri untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, dalam bentuk-bentuk pelayanan yang kita lakukan, seperti worship leader, seperti singer, pemain musik, khotbah atau apapun itu, di luar dari pelayanan altar, mungkin kita bisa membantu orang lain. Itu benar-benar kayak kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk semuanya itu untuk kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau Kak Agus sendiri Kak, gimana Kak yang Kakak pahami tentang melayani Tuhan? Kalau menurut saya sendiri sih, melayani Tuhan itu seperti yang saudari Kanidar bilang, tidak jauh beda, bahwa ketika kita melayani Tuhan itu adalah suatu penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap setiap pekerjaan Tuhan. Kita itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apapun setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan kepada kita, itu yang kita kerjakan. Salah satu yang dapat kita contohi dari pelayanan itu adalah ketika Yesus Kristus sendiri yang sudah datang ke dunia ini untuk melayani kita. Itu yang perlu kita pelajari dan kita mengerti. Keren banget ya, berarti teladan yang paling tepat ya, teladan yang paling tepat yang kita teladani memang ya Yesus Kristus. Nah, tujuan dari Kakak melayani Tuhan itu apa sih Kak? Agus nih, tujuan Kakak melayani Tuhan. Tentunya kalau tujuan pastinya kita untuk menyenangkan hati Tuhan, itu yang terutama. Yang kedua pastinya selain memuaskan hati Tuhan, tentunya kita dapat memberi dampak kepada sesama kita. Ketika kita melayani, tentunya kalau kita mempunyai motivasi yang benar untuk melayani Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita yang melihat, maka mereka juga akan terberkati. Itulah yang menjadi tujuan utama kalau menurut saya mengenai pelayanan. Tujuan utamanya melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan berdampak seperti itu. Nah, gimana Kak Nid? Menurut Kakak nih, kalau menurut saya ya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh saudara Agus ya, bahwa kita melayani Tuhan itu tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan, memudahkan Tuhan. Semuanya itu untuk Tuhan seperti itu. Jadi apapun bentuk pelayanan kita ya kita lakukan untuk Tuhan seperti itu. Tapi kadang-kadang orang juga punya tujuan masing-masing lah ya, punya tujuan masing-masing dalam melayani Tuhan. Kadang dia punya tujuan supaya dia merasa dilihat orang dia merasa dia luar biasa seperti itu ya. Contohnya ada dalam dia bermain musik, karena dia memang sudah pintar, ya orang lihat dia, luar biasa gitu kan. Nah, itu kan bukan tujuan yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau itu segala sesuatu yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan seperti itu. Bukan memuaskan diri kita. Bukan memuaskan diri sendiri. Nah, dalam Kakak melayani itu persiapan-persiapan apa sih yang Kakak siapkan di dalam nantinya melayani seperti itu? Dalam pelayanan. Kalau saya sih seringkali kalau saya dalam pelayanan itu ya terlebih dahulu ketika saya melayani Tuhan ya berserah kepada Tuhan melalui doa seperti itu, karena tanpa campur tangan Tuhan dalam pelayanan kita pun tidak akan berjalan dengan baik pastinya seperti itu ya, karena kita tahu bahwa di dalam pelayanan yang kita lakukan banyak hal-hal yang terjadi, tapi ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan kita, maka semuanya kita bisa atasi dengan penuh sukacita dan sejahtera. Bahkan kita pun boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kalau kita pelayani di altar, benar-benar latihan kayak benar-benar full seperti itu, sampai benar-benar mempersiapkan seperti itu. Jangan kayak asal-asal seperti itu ya. Kan kadang-kadang kita juga kalau pelayanan itu asal-asal, yang penting kan sudah tampil seperti itu. Nah, jadi kalau saya itu ya harus benar-benar totalitas seperti totalitas itu. Ya. Itu masalah nanti kesalahan atau apapun, intinya kita benar-benar melakukan itu dengan totalitas seperti itu. Totalitas banget ya. Mengandalkan Tuhan dan lakukan dengan totalitas. Kiat yang keren ya dari Kak Nidar. Bisa dicontoh nih teman-teman di rumah. Nah, gimana Kak Agus? Apa persiapan yang Kakak lakukan ketika melayani?
Kalau persiapan tentunya ketika kita mau melayani itu tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita harus mempersiapkan diri kita itu untuk melayani. Baik itu melayani Tuhan sepenuhnya tentunya pasti kan. Pasti kita melayani Tuhan itu sudah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen tentunya harus melayani Tuhan itu. Yang kedua untuk melayani orang lain kita harus punya kesiapan juga. Hati kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita berkorban kepada orang lain. Jadi melayani itu bukan karena mood kita atau lain sebagainya. Itu harus berasal dari diri kita. Ketika kita melayani dengan hati kita, maka orang yang kita layani itu merasa, ternyata ini orang membantu kita dengan sungguh-sungguh gitu kan. Mereka merasa puas dengan pelayanan yang kita lakukan. Begitu juga nanti ketika kita melayani Tuhan, pastinya Tuhan akan melihat hati kita. Mungkin secara manusia kita tidak kelihatan ya, melayani itu apakah dengan sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi kalau beda dengan Tuhan, kalau Tuhan itu melihat baik itu dari luar maupun dari dalam, tentunya pasti akan tahu gitu. Memang beda kalau anak teologi yang jawab. Kalau udah kayak gini, saya juga nggak bisa jawab apa-apa lagi. Intinya ketika kita mempersiapkan pelayanan benar-benar harus dari dalam diri kita dulu. Jangan sampai kita mut-mutan ya Kak ya, jadi menghancurkan pelayanan. Nah, kenapa kakak memilih untuk melayani Tuhan? Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai salah pemahaman Tuhan yang lain kan. Kenapa sih Kak memilih untuk melayani Tuhan? Kalau dari diri saya sih, mengapa harus melayani Tuhan? Pertanyaannya buat kita semua sekarang, kita hidup ini berasalnya dari siapa? Nah itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Jika hidup kita ini berasal dari Tuhan, maka hendaknya kita juga melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Mungkin kita itu tidak dituntut untuk melakukan pekerjaan yang seperti Tuhan telah contohkan. Tetapi setidaknya kita bisa kita bisa sedikit untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Penyerahan diri itu sangat penting untuk melayani. Penyerahan diri. Nah, sebelum kita lanjut ke Kak Nidar, buat teman-teman yang di rumah yang penasaran tentang motivasi pelayanan, boleh tanya ke Agus, kan mereka udah 3 tahun lebih ya. Lumayan lah ya. Ya lumayan, udah lama banget di Stella, udah terjun di dunia pelayanan. Yang mau tanya tentang pelayanan, motivasi pelayanan, silakan komentar nih. Kita lagi live streaming juga di Instagram. Buat teman-teman yang di Instagram silakan komentar. Nah, yang di Facebook silakan bertanya, jangan sungkan. Siap kok Kak Nida bertanya. Ada juga di TikTok, teman-teman yang TikTok kan, yang lagi nonton kami daripada nonton orang joget. Coba tuh tanya-tanya Kak, ini teman-teman bisa jawab. Juga ada di YouTube-nya Kak Nida. Silakan bertanya. Semampu kami dan teman-teman ini akan jawab pertanyaan dari kakak-kakak semua. Halo. Kak. Terima kasih sudah menonton. Semoga sharing kami ini bisa memberkati kakak. Karena kita tahu bahwa Tuhan mati bagi kita hanya untuk menyelamatkan setiap kita. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi saya secara pribadi sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu adalah kasih karunia Tuhan, seperti itu ya. Jadi otomatis ada sesuatu yang harus saya kerjakan dong, seperti melayani Tuhan. Seperti itu yang saya lakukan sekarang, melayani Tuhan, memberikan diri. Ketika Tuhan memberikan keselamatan itu kepada saya, maka saya juga berbagi kepada orang lain melalui pelayanan saya. Seperti itu ya. Bukan hanya sekedar saya menerimanya, tetapi ada wujud nyata yang saya lakukan seperti itu. Itu motivasi saya untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan, seperti itu. Keren ya. Anugerah dari Tuhan Yesus, Kak Nida balas dengan harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Walaupun kita sadar terbatas memang. Tapi dari keterbatasan kita itu terus belajar seperti itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna seperti itu. Nah, menurut Kak Nida nih,
apakah yang selama ini kakak lakukan itu sudah untuk Tuhan? Ya, kadang-kala juga saya seringkali berpikir seperti itu ya. Dalam pelayanan saya, baik terhadap pelayanan di gereja atau terhadap orang-orang lain di sekitar atau sosial seperti itu, kadang-kala juga pertanyaan itu muncul dalam pikiran saya seperti itu ya. Saya itu melayani untuk diri saya atau untuk Tuhan seperti itu. Jadi sebenarnya pelayanan yang saya lakukan itu yang saja seringkali terjadi itu tidak sepaham dengan teman saya seperti itu. Nah, itu kan bukan pelayanan sesungguhnya seperti itu. Nah, itu sering terjadi dalam pelayanan saya seperti itu. Nah, terlebih-lebih juga dalam membantu orang lain. Kadang-kadang juga saya tidak ikhlas seperti itu. Ya memang sih saya memberi, saya berbagi kepada orang lain melalui pelayanan yang saya lakukan. Tapi itu ya asal-asal saja, tidak dari hati saya seperti itu. Yang penting lakukan. Iya, penting lakukan seperti itu. Itu sering terjadi dalam pelayanan saya seperti apalagi ketika saya melayani Tuhan selama 2 bulan kemarin itu ya kadang ya udahlah, yang penting saya melayani seperti itu, terserah hati saya mau ikhlas apa enggak ya terserah, intinya saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini, terserah gitu. Tapi sebenarnya itu salah sebenarnya. itu harus disadari. Iya, benar-benar dan hal itu terus menerus Tuhan juga ingatkan ya, kepada kita, bahkan kepada diri saya sendiri, bahwa apa yang saya lakukan itu tidak benar-benar dari hati saya seperti itu. Nanti lama-kelamaan saya sadar, oh iya Tuhan, ampuni saya seperti itu ya, ampuni saya, ternyata selama ini saya melakukan pelayanan saya membantu orang lain itu ya hanya sekedar ya supaya dilihat orang, asal-asal saja, yang penting ya sudah membantu seperti itu, tidak dari hati seperti itu. Karena dari hati itu otomatis ya, kalau kita membantu orang lain dari hati itu kita tidak akan menuntut balas seperti itu. Tapi kadang-kadang dalam misalnya kemarin saya sudah bantu, terus hari ini saya juga butuh bantuan dong, harus bantu juga seperti itu. Minta balasan seperti itu sering sekali terjadi dalam diri saya pribadi. Nah Kak, tadi kan kakak bilang kayak Tuhan mengingatkan. Gimana sih Tuhan ingatin kakak kalau misalnya ternyata apa yang kakak lakukan itu kayak mengharapkan imbalan? Cari Tuhan ingatin itu gimana sih? Mungkin ada pengalaman? Ya kalau secara pribadi ya, bukan berarti Tuhan itu ngomong langsung lah ya. Tapi kan ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita seperti itu ya. Terus kita nanti tiba-tiba, oh iya, ternyata Tuhan mengingatkan begini. Apa yang kami lakukan hari ini terhadap temanmu, memberikan sesuatu ternyata tidak ikhlas seperti itu. Kamu menuntut balas. Oh iya Tuhan, seperti itu. Oh, langsung saya sadar seperti oh iya Tuhan. Habis itu saya minta ampun seperti itu. Jadi itu yang sering terjadi dalam ladang pelayanan saya seperti itu. Kalau Agus Kakak udah senyum-senyum dari tadi, kayaknya Kak Agus nggak sabar mau jawab ini langsung. Nah, apakah kira-kira ya pelayanan yang selama ini kakak lakukan itu sudah untuk Tuhan? Jangan-jangan buat pacar? Tentunya terkadang kita sebagai manusia ya, pastinya ketika kita melayani itu ada kadangkala sadar dan ada kadangkala tidak sadar untuk hal-hal seperti itu. Jadi secara saya pribadi ketika saya melayani itu sebenarnya saya tidak tahu apakah pelayanan yang saya lakukan pada saat itu apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Nah itu sebenarnya itu terserah kepada Tuhan bagaimana Tuhan menilai. Nah tetapi yang saya lakukan semampu saya melayani Tuhan itu semampu saya, sebisa saya untuk melayani, dan saya melayani itu ya dengan apa yang saya ketahui bagaimana saya melayani Tuhan tentunya kan, seperti itu. Jadi ya saya melakukan tugas pelayananku ya sesuai yang saya ketahui, bahwa ketika saya melayani ya saya tidak tahu apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Yang intinya ya saya melayani Tuhan itu dengan sepenuh hati saya. Soal menyenangkan atau tidak itu sudah beda lagi urusannya. Artinya berarti selama ini kakak lakukan, kakak sudah yakin banget ini buat Tuhan nih. Nah Kak, ternyata ada Kak Serti ya di TikTok.
Halo Kak Serti, Halo. bisa kita sapa? Halo Kak Serti, terima kasih sudah menonton. Juga ada Kak Arut ya. Halo Kak Arut, terima kasih sudah menonton. Halo, Kerun. Halo. Nah, Kak Serti mau tanya nih bagi sama Kak Nidar juga Kak Agus nih. Bagaimana cara penyerahan diri sebelum melayani? Gimana caranya Kak? Ya. Oh, boleh dari Kak Nidar dulu nih, Kak Nidar. Ya, kalau menurut saya ya, karena saya juga sering terlibat dalam pelayanan seperti itu ya. Jadi dalam bentuk pelayanan apapun yang dipercayakan kepada saya, yang saya lakukan dan cara saya dalam penyerahan diri sebelum melayani Tuhan itu, saya harus tahu dulu pelayanan apa yang saya lakukan seperti itu. Terus motivasi apa sih yang saya lakukan untuk melayani seperti itu. Itu caranya. Terus yang kedua, apa yang harus saya lakukan ketika saya melayani Tuhan? Yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa. Itu yang tadi saya sudah mengatakan di awal bahwa sebelum kita melayani Tuhan, kita harus tahu diri. Kita melayani siapa? Melayani diri kita sendiri atau kita melayani Tuhan seperti itu. Habis itu kita berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan supaya apapun pelayanan yang kita lakukan itu tidak hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi menyenangkan hati Tuhan, bahkan berdampak juga bagi orang lain seperti itu. Ya, karena tujuan dari pelayanan kita itu adalah bukan hanya sekedar untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Ada dampaknya bagi orang lain. Ketika orang lain melihat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, otomatis orang lain juga akan tahu, oh pelayanan sesungguhnya seperti ini dan seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah benar-benar totalitas. Ya, totalitas dalam pelayanan seperti itu ya. Kan kadang kala kita itu melayani ya setengah-setengah seperti itu. Seperti yang saya katakan bahwa tadi itu asal-asal seperti itu. Ya, kita hanya ya yang penting sudah melayani seperti itu, sudah tampil seperti itu. Yang penting kalau terhadap orang lain, terhadap sosial di sekitar kita juga, yang penting sudah memberi seperti itu. Nah, dalam pelayanan di gereja ya intinya sudah tampil, ya sudah terlihat, dan kita juga sudah melakukan apa yang menurut kita itu baik. Karena kita tahu bahwa apa yang menurut kita baik, menurut pandangan kita, belum tentu baik di mata Tuhan. Betul sekali. Ya, kita tidak bisa mengukur hal itu. Karena semuanya kan Tuhan yang mengukur, Tuhan yang melihat semua. Apakah pelayanan yang kita lakukan itu benar-benar dari hati kita, atau memang hanya sekedar ya kita tampil saja, kita mau menampilkan diri saja dan melakukan apa yang menjadi pelayanan yang kita lakukan seperti itu. Itu cara-cara kita untuk menyerahkan diri kita di dalam melayani Tuhan. Yang pertama tadi itu benar-benar harus tahu kita itu melayani siapa, dan kita berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh seperti itu. Dan itu kiat-kiat dari Kak Nida. Dari Kak Agus sendiri Kak, gimana sih cara Kakak penyerahan diri sebelum melayani? Kalau menurut saya itu kita harus bisa melihat dulu. Nah, yang kita layani ini kepada Tuhan itu seperti apa? Apakah kita melayani itu mungkin kita melayani lewat mimbar, contohnya seperti khotbah, WL ataupun pemain musik, lain sebagainya yang berhubungan dengan ibadah. Itu berbeda dengan pelayanan yang kita lakukan untuk orang lain atau sesama kita. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah, kalau menurut saya sendiri, kalau kita melayani, seumpama melayani lewat mimbar kayak khotbah itu, tentunya cara penyerahan diri itu, kalau saya sendiri, tentunya yang pertama berdoa. Itu kunci utama bagi orang Kristen, itu pasti berdoa. Yang kedua, perlu melakukan puasa. Nah, itu sangat penting juga. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita melakukan puasa, di situ kita akan menyerahkan diri untuk mempersiapkan diri kita ketika kita mau melayani di mimbar gitu. Contohnya seperti khotbah itu, tentunya orang Kristen sudah banyak tahu. Pastinya kita akan melakukan puasa, berdoa itu sangat penting.
Nah, kalau untuk sesama kita itu sudah beda lagi. Untuk sesama kita itu dalam kita mempersiapkan diri itu tentunya ya doa itu tidak tidak terlepas dari orang Kristen ya. Tentunya setiap harinya sesudah kita bangun tidur, pastinya sebelum kita melakukan aktivitas, pastinya kita akan berdoa supaya kita dituntun oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, supaya ketika kita mungkin melakukan aktivitas ataupun yang lain sebagainya, pastinya kita dapat terarah untuk melakukan tindakan atau pelayanan yang sesuai dengan Tuhan harapkan. Gitu. Ya, betul. Kiat-kiat dari Kak Nidar juga Kak Agus, pertama berdoa tentunya, berpuasa dan lakukan dengan totalitas. Yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah Kak, ini lagi ada pertanyaan dari Kak ini ya, Kak Email ya Kak ya, tim kreatif. Ya dari Kak Immanuel Omeng gitu ya. Oke, dari Kak Immanuel Ome dari Instagram ya, dari Instagram. Halo Kak Immanuel. Halo Kak. Terima kasih sudah stay tune. Pertanyaannya, apa sih Kak motivasi yang paling dasar dari kita sendiri? Apa motivasi dalam kita melayani? Itu nggak gampang. Mungkin Kak Nida bisa jawab nih buat Kak Immanuel. Halo Kak Immanuel. Ya, kalau menurut saya motivasi dasar kita untuk melayani Tuhan itu yang pertama adalah menyenangkan hati Tuhan pastinya lah ya, menyenangkan hati Tuhan, dan yang terus adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu motivasi dasar utama kita di dalam kita melayani Tuhan. Karena kebanyakan kita melayani hanya sibuk dengan pelayanan kita di gereja, sementara orang-orang di luar sana itu masih banyak yang belum mengenal Tuhan, dan belum percaya kepada Tuhan. Makanya seringkali dikatakan bahwa tugas utama kita itu sebagai pelayan Tuhan adalah memberitakan Injil seperti itu, supaya setiap orang itu dapat menerima Injil itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri sebagai juru selamat mereka juga. Karena seperti yang saya katakan bahwa tadi keselamatan itu sudah kita terima. Nah, saatnya kita juga mau berbagi kepada orang lain melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, baik di gereja, bahkan di sekitar kita, di bagian-bagian sosial, budaya atau apapun itu, ya pelayanan-pelayanan bentuk apapun yang kita lakukan, intinya di situ itu pemberitaan Injil seperti itu. Betul. Ya, itu. Amanat agung Tuhan harus kita bawa seperti itu. Jangan sampai kita lupa, karena kita kebanyakan karena di gereja ya kita hanya fokus di gereja terus, makanya nanti kebanyakan kita itu tidak bertumbuh, hanya di situ-situ aja. Seperti itu. Jadi sekarang tugas kita itu bukan hanya di dalamnya, tapi kita juga harus keluar dari dalam gereja itu sendiri untuk membawa Injil kepada setiap orang yang belum percaya. Seperti itu. Walaupun sebenarnya itu tidak gampang ya, sebenarnya tidak gampang, tapi mau tidak mau kita harus bisa melaksanakannya, karena memang itu amanat agung ya, karena amanat yang Tuhan berikan kepada kita, mau nggak mau seperti itu harus kita lakukan. Tidak bisa kita tidak melakukan, harus seperti itu. keren ya. Gimana nih Kak Agus? Motivasi yang paling dasar Kakak melayani Tuhan? Kalau dari saya sendiri sih, kita saya jawab ini dari saya sendiri ya, bagaimana motivasi saya ketika tentunya motivasi yang paling dasar itu Yesus Kristus sendiri. Itu kalau menurutku motivasi yang paling dasar buat saya melakukan atau melayani. Tentunya motivasi yang paling dasar bagi orang percaya Yesus Kristus. Tidak ada lain, hanya Yesus Kristus. Soal memberitakan amanat agung itu sudah pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, itu beda lagi dengan motivasi dasar. Motivasi dasar maupun motivasi yang lainnya harus Yesus Kristus yang diutamakan. Ya. Oke, mantap banget ya. Benar-benar saling melengkapi ya, Kak Nidar. Amanat agung harus dilancarkan, Yesus Kristus harus paling jadi dasar kita untuk pertama. Nah, gimana Kak Immanuel? Halo Kak, terima kasih sudah bertanya. Gimana jawabannya? Ya, terima kasih sudah menonton dan stay tune di channel kami. Buat teman-teman yang masih penasaran tentang motivasi pelayanan, jangan ragu untuk bertanya. Silahkan bertanya sepuas-puasnya. Kita akan berusaha untuk menjawab apa yang jadi pertanyaan teman-teman. Kak, di luar dari pertanyaan teman-teman tadi, saya mau tanya dong, saya pengen tahu nih.
Pernahkah kakak merasa kalau pelayanan kakak itu kurang memuaskan? Kalau dari saya, seringkali ya, karena kita di sini sebagai anak teologi, tentunya kita dituntut untuk melayani. Maksudnya melayani itu seperti apa? Tentunya di situ kita bisa menilai, kita dapat merenungkan kembali perbuatan kita, tentunya kan, karena melayani itu ada suatu perbuatan yang kita lakukan, gitu kan? Nah, kalau untuk tidak memuaskan itu pastinya, mungkin sebagai manusia itu selalu memuaskan, tidak, itu pasti tidak akan tidak mudah untuk dilakukan. Jadi kalau menurutku sendiri ya pastinya ada pernah ada kadang-kadang pernah itu memuaskan orang ataupun ada kadang-kadang tidak memuaskan orang. Nah, gimana Kak Nit? Ternyata Kak Agus tuh pernah merasakan ketidakpuasannya dalam melayani. Yang namanya juga manusia ya kan. Nah, gimana Kak Nit? Pernah nggak sih Kakak merasa kayaknya kurang nih pelayanan? Tahu gitu saya putar balik waktu saya pelayanan lagi. Dikembalikan gimana Kak? Iya, itu sangat jelas lah ya. Itu sering sekali terjadi dalam pelayanan saya pribadi seperti itu ya. Ketika saya melayani, contohnya aja di altar seperti itu ya, saya bermain musik seperti itu, rasanya itu tidak puas seperti itu. Wah, ini kayaknya masih ada yang kurang ini gitu. Tapi dalam ketidakpuasan saya itu saya terus belajar seperti itu, bukan hanya juga diam saja seperti itu, tapi saya terus belajar. Oh iya ya, ternyata saya melayani hari ini tidak pas seperti itu, tidak puas seperti itu. Seharusnya tadi kayak harusnya begini, harusnya begini. Ternyata sakit gitu kan. Itu sering sekali terjadi dalam diri saya sendiri. Habis pelayanan itu kayak berdebat sendiri dalam pikiran seperti itu. Iya betul. Dalam pikiran, oh ternyata ini tadi salah begini. Aduh, gimana ya kalau seperti itu? Aduh, gimana ya? Harusnya tadi tuh gini. Itu sering sekali terjadi dalam pelayanan saya seperti itu. Tapi puas dalam diri saya, tidak puas bukan berarti saya tidak belajar, tapi dalam ketidakpuasan saya itu saya terus belajar bagaimana kedepannya itu lebih bagus lagi seperti itu, karena kita tahu bahwa dalam pelayanan kita pun ya pastinya tidak komplit ya, tidak sesempurna mungkin, tapi pasti masih ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Tapi dengan hal-hal itu pun ya kita terus belajar sampai benar-benar kayak puas seperti itu. Apalagi kalau memuaskan Tuhan itu memang harus benar-benar. Nah, Kak gini kan, dari tanggapan Kakak ini, pernah nggak sih pas pelayanan kita puas keren banget, pasti musuh saya di belakang dia makin panas. Pernah nggak kayak gitu? Pas lagi keras sama orang ya, pas lagi nggak enak sama orang lain, terus pelayanan kita tuh bagus. Pernah nggak sih terbersit dalam pikiran atau diri, pelayanan saya udah bagus, enak, nah kayak gitu. Nah, pernah nggak sih Kak kayak gitu? Kalau dulu sih iya pernah sekali, tapi setelah saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama itu tidak baik seperti itu, tapi belakangan ini kalau saya pelayanan seperti itu, pelayanan ya untuk Tuhan seperti itu, untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Soalnya kalau saya berpikir hanya untuk Tuhan dan untuk Tuhan, pasti saya tidak berpikir untuk memuaskan manusia ataupun memandang manusia yang yang melihat seperti itu, tapi saya hanya melihat Tuhan. Mau sebagus apapun, mau setidak bagus apapun yang saya lakukan dalam pelayanan, intinya dalam motivasi saya itu untuk melayani Tuhan, pikiran saya untuk Tuhan, pasti itu pikiran-pikirannya tidak terbersih di dalam pikiran saya seperti itu. Mantap banget itu ya. Semakin dibaharui. Mungkin dulunya kita puas ketika pelayanan kita sudah lancar itu. Sering orang lain yang ini tapi apalagi orang-orang yang tidak suka dengan kita pelayanan yang luar biasa di depan, terus orang yang tidak menyukai kita melihat, kita sudah merasa hebat luar biasa gitu. Nah, itu kan Agus gimana Kak? Pernah nggak sih Kak? Senang banget gitu. Pelayanannya mantap, pasti ini saya langsung. Kalau dari saya pribadi sih, selama saya melayani, kalau hal seperti itu belum pernah saya rasakan. Maksudnya belum pernah saya merasa puas dengan pelayanan saya. Pastinya ketika saya melayani itu pastinya selalu ada. Nggak tahu ya, sebaik apapun, kayak gimana pun, ketika saya melayani itu merasa puas itu sama sekali tidak ada. Jadi kayak untuk mau
membanggakan diri, saya sangat puas sekali dengan pelayanan saya. Itu sama sekali belum pernah terjadi dalam kehidupan saya. Belum pernah terjadi selama saya pelayanan. Karena balik dari awal lagi, bahwa motivasi kita melayani itu kepada siapa? Kalau kita melayani kepada Tuhan, tentunya pelayanan kita itu tidak akan pernah merasa puas. Kalau dari saya sih. Tetapi beda lagi kalau kita melayani manusia itu. Pastinya ketika kita melayani manusia itu pasti kita lebih cenderung mengandalkan duniawi kita. Ternyata saya sudah pasti nih sudah membantu teman-teman ataupun berkorban itu secara sesama. Itu kalau untuk Tuhan belum pernah merasa puas. Kalau manusia bisa merasa puas, tinggal kasih bintang 5. Iya kan, biasanya kalau aplikasi jangan lupa kasih bintang 5 supaya ratingnya naik. Kepuasan manusia bisa diukur, tapi betul. Untuk Tuhan tidak bisa. Keren banget teman-teman. Ternyata kita sejauh itu yang membicarakan ini. Nah Kak, saya mau bertanya lagi nih Kak. Menurut Kakak sendiri, apakah hanya orang yang dipanggil Tuhan yang dapat melayani? Kalau menurut saya untuk melayani itu tidak cuma untuk orang-orang yang terkhusus gitu kan. Itu kalau menurut dari pandanganku bahwa orang yang melayani itu semua orang berhak untuk melayani. Salah satunya kalau kita melayani manusia tentunya harus kita lakukan. Entah itu kepada sahabat kita, teman kita tentunya kan. Orang-orang yang menurut kita itu baik sama kita harus lakukan pelayanan. Itu adalah suatu tindakan pelayanan. Nah, tetapi kalau untuk Tuhan itu untuk semua, siapa aja, baik itu orang Kristen maupun non Kristen yang mau melayani Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa kita bahwa kita ini melayani Yesus Kristus. Intinya siapa yang mau mempunyai hati untuk melayani Kristus itu adalah orang yang pilihan Tuhan. Itu berhak untuk melayani. Jadi siapa aja. Jangan takut karena kita manusia itu terkadang berpikir kayak gini. Saya ini sudah berdosa. Saya seringkali melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita sudah mempunyai pikiran seperti itu, otomatis kita tidak secara langsung bahwa ternyata kita sudah sadar dari perbuatan kita. Ternyata perbuatan kita ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kembali lagi kepada kita sendiri. Bagaimana kita mengubah pola pikir kita atau perbuatan lama kita untuk kita perbarui atau untuk kita perbaiki untuk melayani Tuhan. Nah, ketika kita berbalik kepada Tuhan, jadi itulah hak yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melayani. Jadi kita semua berhak untuk melayani Tuhan. Tidak tanpa terkecuali. Orang berhak ya melayani Tuhan. Berarti orang-orang yang di luar sana. Berhak. Walaupun mereka enggak mengenal Kristus, melayani gimana tuh Kak? Kalau seperti itu, kembali lagi saya bilang tadi bahwa ketika kita melayani sesama kita, ya tentunya kita punya bermacam-macam agama gitu kan, berbeda-beda agama. Tentunya kita melayani itu ya kita mengerjakan gitu kan. Kita melakukan segala perbuatan kita atau kita membantu sesama kita. Itu berarti orang yang tidak mengenal Kristus berarti bisa. Nah, tapi kalau untuk melayani Kristus berarti orang itu benar-benar sudah mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika dia mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka ia berhak untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus juga. Gimana nih Kak Nida? Ya, kalau menurut saya, soalnya ini kan ada pelayanan di bagian kekristenan dan ada juga di bagian-bagian lain seperti itu ya. Jadi pelayanan kalau di bagian agama-agama lain otomatis ya seperti membantu orang. Mungkin mereka juga punya pelayanan-pelayanan tersendiri lah ya. Untuk melayani Tuhan mereka juga ada seperti itu ya. Tapi kalau untuk kita orang-orang Kristen otomatis dalam pelayanan kita itu ya untuk membantu orang lain seperti itu. Terus yang menjadi tugas utama kita tadi itu ya memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu membawa Injil kepada setiap orang-orang yang belum percaya. Bahkan terus kita juga memperdalam Injil itu kepada orang-orang yang sudah percaya juga. Itu bentuk pelayanan-pelayanannya. Berarti gini Kak, apakah memang hanya hamba Tuhan saja yang boleh melayani? Nah, kalau tidak hanya hamba Tuhan, tapi semua orang Kristen, bahkan semua orang. Tapi seperti yang saya katakan tadi itu di dalam agama-agama lain mereka juga punya pelayanan tersendiri kan, di
ya, bagian-bagian agama mereka juga punya pelayanan tersendiri. Tapi kalau untuk kita Kristen, otomatis kita juga punya pelayanan tersendiri, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu, membawa Injil itu sendiri seperti itu. Tujuan utamanya tetap kita harus bawa Injil ini buat kita sebagai orang-orang terpanggil. Berarti bukan hanya pendeta atau yang full time melayani Tuhan di gereja atau dimanapun ya. Semua orang. Intinya itu kita ada hati apa enggak sih untuk melayani Tuhan seperti itu. Ya, tergantung. Kak Immanuel lagi ya. Senang sama jawaban-jawaban sama Kak Agus tentang Instagram Live. Ketika dalam pelayanan kakak bertemu dengan orang yang tidak sepaham. Nah, ya tadi nih ada crushnya. Ya, betul sekali. Lalu langkah apa yang kakak harus ambil untuk merespon kasus ini? Ya. Apakah kita harus ya sudah keluar aja mending kan pelayanan, pulang aja mending gitu kan? Ya, ini sering sekali terjadi dalam pelayanan kita yang kita lakukan ya. Jangankan di kampus kita ini aja sering terjadi, bahkan di luar ketika kita melayani Tuhan pun, ketika kita bertemu dengan teman sekerja pelayanan kita pasti akan ada hal-hal seperti itu yang tidak sepaham dengan kita seperti itu. Tapi langkah-langkah yang kita ambil adalah ya kita harus bisa menerima dia seperti itu. Karena kadang-kala karena kita tidak bisa menerima teman sekerja kita itu, makanya nanti kita tidak akan mudah menerima pendapat atau tidak sepaham dengan orang tersebut seperti itu. Jadi yang lebih utama adalah harus bisa menerima dia. Ya, dia orangnya keras kepala, dia orangnya seperti apa atau apapun itu, ya kita harus bisa menerima. Kita harus bisa menerima dia, kekurangannya, ya segala apapun yang dia miliki itu kita harus bisa terima seperti itu. Supaya nanti ketika dia tidak sepaham dengan kita, otomatis kita akan bisa mengatasi itu sendiri. Ya, kita bisa mengatasi itu sendiri, dan kita juga bisa memberikan pemahaman kepada dia bahwa apa yang dia lakukan juga tidak benar seperti itu. Dengan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau dalam pelayanan seperti itu. Karena hal-hal itu kan sering terjadi dalam pelayanan kita seperti itu, tidak sepaham seperti itu. Yang pertama adalah kita harus bisa menerima dia. Menerima dia, ya. Mungkin pendapatnya itu berbeda dengan kita, ya kita harus terima. Tapi bukan berarti kita tidak memberikan pendapat kita. Kita juga harus memberikan pendapat kita. Tapi bukan berarti juga harus terjadi perdebatan apa segala macam. Memang dalam pelayanan ya seringkali terjadi seperti itu juga. Dan secara kita sekarang ya kalau kita bisa menerima orang lain, pendapat orang lain, otomatis kita akan mampu mencari solusi, bahkan menyelesaikan suatu masalah, bahkan kita akan mampu menerima orang-orang yang tidak sepaham dengan kita seperti itu. Gimana nih Kak Agus untuk menanggapi pertanyaan dan kasus yang disampaikan Kak Immanuel ketika kita tidak sepaham dengan teman pelayanan kita? Kalau menurutku secara pribadi sih, kalau kita menghadapi orang seperti ini, tentunya kita harus punya kerendahan hati. Itu yang paling utama. Apalagi kalau dalam hal kita melayani Tuhan untuk di dalam sebuah organisasi ataupun gereja, tentunya kita harus memiliki motivasi yang dasar itu untuk melayani Tuhan. Nah, ketika kita melayani Tuhan, apakah hati kita penuh dengan sukacita ataupun penuh dengan iri, dengki, kebencian atau lain sebagainya? Itu yang kita perlu pahami ya. Kita harus dalam menghadapi orang seperti ini harus rendah hati. Sekali lagi kita harus memiliki kerendahan hati. Walaupun kita sendiri betul ataupun bahkan salah sekalipun, kita harus bisa minta maaf lah intinya kepada orang tersebut, supaya apa? Ketika pelayanan nanti, pelayanan kita tidak menjadi kacau. Itu intinya, bahwa kita harus mempunyai kerendahan diri kita untuk kita untuk melayani Tuhan itu perlu kerendahan hati gitu kan, untuk minta maaf sama orang tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hal atau kasus seperti ini bukan sedikit terjadi ya. Bahkan dimanapun itu sering kali terjadi ya kasus seperti ini. Nanti contohnya seperti kalau di pelayanan altar mungkin main musik itu bentrokan dengan semuanya, itu kan bentrokan dengan
itu teman WL-nya itu pasti Pasti kebanyakan ya, pasti itu akan terjadi. Nah, Pengalaman nih kayaknya iya. nih. makanya itu tadi intinya kita harus mempunyai kerendahan hati. Ketika kita mempunyai kerendahan hati, pasti Roh Kudus akan bekerja. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, pasti pelayanan kita ataupun kita dengan orang tersebut akan berjalan dengan baik. Betul sekali. Rendah hati ya Kak ya. Menurunkan ego kita. Ya, menurunkan ego. betul. Oke, ternyata keren ya jawaban-jawaban. Gimana Kak Immanuel? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan boleh ditanyakan lagi. Juga teman-teman di YouTube, Facebook dan TikTok silakan bertanya. Kak Agus sama Kak Dilan masih semangat-semangat ya nih buat menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah Kak, kayaknya ini pertanyaan dari saya juga dari Kak Immanuel ini hampir sama nih. Jangan-jangan kita ada kontak hati. Nah, pernah nggak sih Kak terjadi hal-hal yang tidak terduga dalam pelayanan, kurang menyenangkan terjadi selama pelayanan? Tiba-tiba aja kok dia mut-mutan, padahal saya udah gini. Nah, gimana tuh Kak? Kalau Pernah pengalaman pribadi ya, oh itu seringkali terjadi. Dimana Apalagi kalau kita pelayanan di altar itu, kita sebagai WL tentunya kita harus apa ya? Harus sehati dengan teman-teman yang lain, gitu kan? Baik itu pemain musik, tamborin, band singer, bahkan yang lainnya, gitu kan? Nah, kadang di dalam kita melayani itu, apalagi seorang WL dengan pemain musik itu seringkali di situ kayak gimana ya? Kayak berlawan arah. Tentunya dalam sebuah apa ya? Mengambil nada gitu kan. Pastinya terkadang dari pemain musik yang lupa kuncinya atau apanya gitu kan. Itu pasti akan terjadi. Nah, kembali lagi ketika kita semangat untuk melayani Tuhan, semuanya akan apa ya? Dari kesalahan-kesalahan mungkin yang kita lakukan pada waktu pelayanan, itu semua akan tertutup kalau kita mempunyai sukacita dalam melayani Tuhan. Pasti. Terus sekali. Kak, gimana nih Kak? Pernah nggak sih terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan? Itu dong, pastinya itu. Mood pelayanan yang awalnya semangat banget tiba-tiba langsung down. Kan? Pulang ke kamar, asrama mukanya udah. Itu sering sekali ya terjadi dalam pelayanan, bahkan yang sering saya lakukan seperti itu, yang bahkan sering bentrok dengan teman seperti itu, ya sepam seperti itu. Tapi ya gimana ya, saya juga apa namanya, sebenarnya saya kalau pelayanan itu benar-benar kayak kalau mut-mutan ya mending nggak usah pelayanan seperti itu. Saya seringkali tidak apa ya, tidak menerima dengan hal-hal seperti itu, karena bagi saya melayani ya mau mood kita nggak bagus tapi jangan perlihatkan seperti itu. Benar-benar kayak benar-benar melayani untuk Tuhan seperti itu. Mau kita banyak masalah atau apapun itu ya kita tinggalkan itu dulu ya, yang sekarang kita fokuskan itu pelayanan. Tapi kadang-kala teman kita itu ya tidak sepikiran dengan itu, ya seperti itu, tidak sepikiran dengan itu. Kadang mereka juga mutan, terus ketika kita memberitahu hal seperti ini mereka juga tidak bisa terima. Nah, ya itu sering sekali terjadi dalam pelayanan saya seperti itu. Tapi cara saya untuk menghadapi mereka ya dengan saya menerima mereka, menerima pendapat mereka, terus menerima juga usulan-usulan dari mereka. Mungkin juga mereka lebih bagus, adalah lebih bagusnya juga dari apa yang mereka berikan kepada saya, sampaikan kepada saya juga harus belajar menerima mereka seperti itu. Karena memang itu sering-sering sekali terjadi dalam pelayanan kita. Bentrok-bentrok, yang tidak puas, tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang tidak mood seperti itu. Sering. Kerendahan hati kayaknya paling ditekan. Iya, itu kerendahan hati sih. Menurunkan ego ya. Menurunkan ego. Kalau kita egonya lebih tinggi dari apa namanya yang kita kerjakan itu, waduh, sudah wes hancur lah pelayanan kita seperti itu ya sekali. Salah sedikit, jangankan disenggol aja sedikit sudah marah, dan bisa-bisa kita tinggalkan seperti itu. Iya benar. Tinggalkan pelayanan kita. Nah, Kak Agus, saya mau tanya sama Kak Agus nih Kak. Apa sih Kak kerinduan terbesar Kakak di dalam melayani? Kerinduan yang paling besar. Tentunya Keluarga, sahabat. selain dari kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, pastinya kerinduan saya dalam melayani itu adalah dapat memberkati
orang-orang yang saya layani. Itu kerinduan terbesar saya. Baik itu apa ya, nggak berpatokan kepada keluarga ataupun teman. Itu saya berharap itu kerinduan saya untuk semua orang. Ketika saya dalam bergaul ataupun dalam berkomunikasi dengan orang lain, kerinduan saya itu adalah bagaimana saya itu dapat memberkati orang tersebut. Nah, itu kerinduan yang terbesar di dalam diri saya. Pernah nggak sudah mengalami sampai kakak tua pikirnya, Tuhan, ternyata Tuhan mau pakai saya seluar biasa ini dalam saya melayani, sampai terharu dengan Tuhan, itu pernah nggak sih kak? Kalau hal seperti itu tentunya pernah. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, terkhususnya pastinya ada sesuatu yang apa ya, yang tak terduga yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya pribadi. Nanti contohnya kalau apa ya, ketika saya ada masalah ataupun saya memerlukan sesuatu, itu pasti ada Tuhan yang mengirim ataupun apa ya, melihat apa yang menjadi keperluan saya. Tuhan akan berikan semuanya itu. Itu yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Terharu ya. Terharu. Ingat kebaikan Tuhan Ya. itu, kita cuma melayani seperti itu, tapi Tuhan bahasa kita itu seluar biasa Ya, itu. betul. Kayaknya ngomong kayak gini. Mana nih Kak Nida keluar apa kerinduan terbesar kakak ketika melayani Tuhan itu? Kalau saya sih kerinduan terbesar itu ya saya ingin memberkati orang, dan saya ingin juga menjadi orang yang benar-benar siap dipakai oleh Tuhan dalam memberitakan Injilnya. Itu kerinduan yang sangat-sangat saya rindukan, bahkan dari dulu sampai hari ini. Saya memang itu kerinduan saya menjadi hamba Tuhan juga seperti itu. Jadi saya itu pengen setiap orang itu percaya dan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan itu. Saya tidak mau hanya sendiri, tapi saya juga pengen orang lain. Ya, dengan memberkati orang lainnya. Ya, melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saya, seperti bermain musik ataupun talenta-talenta lain seperti itu. Pernah nggak sih kakak kayak tadi terharu dengan kebaikan Tuhan ya? Padahal pelayanan kakak seperti itu, tapi Tuhan balas yang luar biasa itu. Kalau hal itu sudah sering sekali terjadi. Bahkan saya sangat terharu dengan pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, tanggung jawab yang sangat dan begitu besar yang Tuhan berikan kepada saya itu. Saya rasanya kalau saya berpikir saya ini siapa gitu loh, saya ini bukan orang yang hebat, orang yang luar biasa, terus juga ngomongnya gitu loh, kan nggak terlalu pintar-pintar amat, tapi kok Tuhan pakai gitu loh, kok Tuhan pakai. Itu yang saya benar-benar kayak terharu sama Tuhan. Wow, sangat luar biasa Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, bahkan berikan tanggung jawab kepada saya untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Sangat terharu gitu. Kok bisa ya? Kok bisa gitu loh. Kita. Karena saya berpikir bahwa masih banyak orang-orang yang lebih pintar, lebih luar biasa dari saya, tapi kok saya gitu loh. Itu yang saya kayak terharu banget dengan kebaikan Tuhan seperti itu. Tuhan kita luar biasa. Kayak firman Tuhan mengatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan yang luar biasa. Ternyata waktu kita tinggal 6 menit lagi ya. Berbincang 1 jam itu rasanya nggak cukup sebenarnya ya. Nah kak, terakhir nih kak, pesan buat teman-teman kita. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan dari siapa nih kak? Oh iya, pesan dulu nih kak buat teman-teman yang di rumah sebelum kita jawab pertanyaan teman kita nih. Oh iya, sudah nih. Apa sih yang menjadi kepuasan kakak-kakak saat melayani Tuhan, dan bagaimana kalau kita tahu bahwa pelayanan itu telah menyenangkan hati Tuhan? Dari YouTube ya. Pertanyaan teman Putri. Ya. Gimana Kak Nidar, boleh menjawab apa sih yang menjadi kepuasan? Yang tadi kerinduan kita yang paling besar itu ya. Sudah Kak Nidar jawab itu. Gimana Kak? Jawab ke Kak Putri dulu nih. Makasih Kak Putri sudah menonton. Ya, kalau kepuasan ya dalam melayani Tuhan itu ya ketika kita benar-benar totalitas melayani Tuhan. Tentunya di di gereja ataupun di orang-orang sekitar kita benar-benar totalitas itu
baru kita merasa puas seperti itu. Kalau hanya setengah-setengah berarti otomatis kita nggak bakal puas seperti itu. Tapi kalau benar-benar totalitas kita lakukan itu, pelayanan itu untuk Tuhan, pasti akan puas seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita tahu kalau itu menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita tahu kalau itu menyenangkan hati Tuhan? Sebenarnya kita nggak bisa ukur lah ya. Kita tidak bisa ukur kalau apa yang kita lakukan itu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa apa yang kita lakukan menurut kita baik, belum tentu itu menurut Tuhan baik seperti itu lah ya. Jadi saya tidak bisa berpandangan apa-apa mengenai hal itu karena itu Tuhan yang mengukur. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Intinya motivasi kita itu dalam melayani Tuhan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Saudara Agus, motivasi kita untuk melayani Tuhan adalah untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, otomatis akan menyenangkan hati Tuhan, ya, dan memuliakan nama Tuhan. Otomatis juga Tuhan senang seperti itu, ya, seperti itu. Gimana Kak Agus, sebelum kita deket banget waktunya. Puasannya. Kalau menurutku seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika saya pribadi itu tidak pernah merasa puas kepada Tuhan. Jadi untuk pertanyaan ini saya belum bisa menjawab. Kepuasan seperti apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Karena saya pribadi tidak bisa mengukur tidak bisa mengukur kepuasan yang Tuhan rasakan ketika saya melayani. Jadi saya merasa bahwa ketika saya melayani itu saya haus untuk melayani. Jadi saya pengennya melayani terus gitu kan, tidak ada rasa puas. Ada tentunya ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh itu ada sesuatu yang merasa hati kita ini untuk semangat untuk melayani Tuhan. Jadi kalau menurutku untuk melayani Tuhan itu tidak ada kata-kata puas. Tetapi bagaimana cara kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan? Bagaimana respon kita melayani Tuhan itu seperti apa? Supaya dari pelayanan kita itu Tuhan bisa melihat bahwa pelayanan tersebut dapat menyenangkan hatinya. Seperti itu. Kita tidak bisa puas ya. Iya. Gimana sih Tuhan itu bisa menyenangkan, itu yang motivasi kita yang benar. Terakhir nih, masih ada terakhir nih dari Kak Ivon. Kak Ivon, terima kasih nih Kak Ivon udah nonton. Apakah kakak tak pernah merasakan dalam hati tidak layak selalu pelayanan Tuhan? Wow, itu. Kalau saya secara pribadi itu sudah pernah bahkan sering kali bahwa dalam diri saya sebagai pelayan Tuhan, saya merasa bahwa saya tidak layak, saya tidak pantas, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya memang tidak pintar berbicara, tidak pintar ngomong, bahkan tidak bisa apa-apa seperti itu. Tapi kok bisa Tuhan percayakan sama saya seperti itu? Itu sering kali saya pertanyakan dalam diri saya sendiri seperti itu. Iya. Langsung aja, kalau menurut saya sendiri, kalau hal seperti itu tentunya sering terjadi dalam kita melayani. Terkadang kita merasa bahwa kita ini tidak layak. Apalagi kalau kita mengingat perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, pastinya di situ titik yang selalu kita pikirkannya, membuat pikiran kita itu, saya tidak layak dengan Tuhan. Itu sebenarnya perlu kita koreksi diri bahwa ketika kita memiliki hal seperti itu, mari kita serahkan kepada Tuhan dengan cara berdoa. Kita memohon pengampunan dari Tuhan. Sering kita nggak merasa tidak layak. Kalau saya sendiri ya, kalau ditanya saya juga saya nggak pernah layak bisa melayani Tuhan. Tapi apa yang bodoh menurut Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terakhir nih, kita mau buka sama-sama di 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-14. Teman-teman yang di rumah juga silakan membuka 1 Petrus pasal keempat ayat 14. Kita baca sama-sama ya Kak Nit. Iya. Sama Kak Agus juga. Oke? 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itu adalah motivasi yang benar ya kakak-kakak. Teman-teman yang di rumah, semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena pembahasan kita sangat-sangat sensitif, kita mau sama-sama berdoa ya. Jadi Kak Agus ya doakan kita. Doakan. Mari teman-teman yang berada dimanapun berada, baik itu di rumah ataupun dimanapun berada, kita pada malam hari ini kita akan sama-sama berdoa, menyerahkan kehidupan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan.
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami sama-sama belajar Tuhan dalam hal melayani Engkau Tuhan. Apa yang harus kami lakukan ketika kami melayani Engkau Tuhan, dan seperti apa yang harus kami lakukan ketika kami melayani Engkau Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, tidak begitu banyak yang telah kami bahas, telah kami bagikan bersama-sama teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Kau berkati kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menuntun, menyertai, menjaga kehidupan kami Tuhan, pribadi Tuhan. Engkau melihat Tuhan, Engkau mengetahui setiap isi hati kami Tuhan, setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu menolong, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang selalu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkati kehidupan kami Tuhan, dan Engkau terus menyertai, menuntun kehidupan kami. Kehidupan kami serahkan, kami pertaruhkan dalam kasih-Mu. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan telah memperlengkapi anak-anaknya supaya bisa melayani Tuhan. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikut serta dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, motivasi pelayan harus benar. Semua hanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Solideo Gloria. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai berjumpa.